Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali membahas soal untuk persiapan tes P3K tahap kedua di tahun 2025. Ini sudah video yang ke-11. Soal yang pertama, sesuai dengan FR yang dibagikan oleh teman kita, yaitu soal SJT-nya berkaitan dengan siswa berkebutuhan khusus. Soalnya, Anda adalah seorang guru yang mengajar di sebuah kelas dengan siswa berkebutuhan khusus. Salah satu siswa Anda memiliki masalah kesehatan serius yang membuatnya harus bolak-balik ke rumah sakit, sehingga dia tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Sebagai seorang guru, maka sikap Anda adalah A. Memberikan tugas-tugas yang lebih ringan kepada siswa tersebut, B. Menyediakan materi pelajaran tambahan untuk siswa tersebut, C. Berkomunikasi dengan orang tua siswa untuk mencari solusi bersama, D. Melanjutkan pelajaran seperti biasa tanpa memperhatikan absensi siswa tersebut. Nah, kalau seperti ini, siswa kita mengalami masalah kesehatan yang serius, dan dia harus bolak-balik ke rumah sakit sehingga waktu dia untuk mengikuti pembelajaran itu tidak sama dengan siswa normal lainnya. Maka yang harus kita lakukan yaitu berkomunikasi dengan orang tua siswa untuk mencarikan solusi terbaik. Soal kedua, masih tentang siswa berkebutuhan khusus. Anda adalah seorang guru yang mengajar di sebuah kelas dengan siswa berkebutuhan khusus. Salah satu siswa memiliki masalah pendengaran. Sebagai seorang guru, maka sikap Anda adalah A. Menjelaskan materi pelajaran dengan suara keras, mendekati berteriak, agar siswa tersebut juga bisa mendengar. B. Meminta sumbangan kepada seluruh siswa di kelas untuk membeli alat bantu dengar bagi siswa tersebut. C. Menuliskan penjelasan materi di papan tulis dan lebih banyak menggunakan media visual. D. Mengelompokkan seluruh siswa berkebutuhan khusus di satu kelas dan dibimbing oleh guru BK. Nah, kalau yang D kita lihat itu tidak tepat. Jadi, tujuan pemerintah untuk membuat sekolah inklusif atau memberikan kesempatan kepada siswa berkebutuhan khusus untuk sekolah di sekolah biasa itu adalah agar mereka juga bisa membaur dengan siswa normal lainnya. Nah, kalau seandainya masih dikelompokkan pada satu kelas khusus yang berisi semua siswa berkebutuhan khusus, itu sama saja dengan menyekolahkan siswa di sekolah luar biasa. Nah, caranya itu adalah guru harus menyediakan strategi atau membuat media yang bisa juga menampung siswa berkebutuhan khusus tersebut. Nah, untuk yang kurang pendengarannya, yaitu guru bisa menuliskan penjelasan materi di papan tulis dan lebih banyak menggunakan media visual. Karena untuk siswa yang pendengarannya kurang, dia akan lebih mengedepankan indera penglihatannya. Soal ketiga, masih tentang siswa berkebutuhan khusus. Anda adalah seorang guru yang mengajar di sebuah kelas dengan siswa berkebutuhan khusus. Salah satu memiliki masalah dengan penglihatan. Salah satu siswa Anda memiliki masalah dengan penglihatan, dia menderita rabun jauh. Sebagai seorang guru, maka sikap Anda adalah memberikan usulan kepada orang tua untuk membeli alat perekam suara sehingga penjelasan guru bisa direkam dan didengarnya kembali di rumah. B. Memindahkan posisi duduknya di deretan paling depan. C. Menyediakan media pembelajaran dengan menggunakan huruf braille. D. Tidak terlalu fokus dengan siswa yang satu itu saja, karena siswa lain juga membutuhkan perhatian. Nah, kita singkirkan dulu jawaban yang tidak mungkin, yaitu yang D. Jadi bagaimanapun dia adalah siswa kita, meskipun dia hanya satu atau dua orang jumlahnya di dalam kelas itu, tetap harus mendapatkan fokus atau perhatian dari kita. Kalau yang C, menyediakan media pembelajaran dengan huruf braille, ini mungkin untuk tunanetra yang buta total. Kemudian di sini kasus siswa kita yaitu hanya rabun jauh. Jadi kita pindahkan posisi duduknya ke deretan paling depan. Jadi kalau untuk yang rabun jauh, dia akan jelas melihat yang dekat, namun tidak jelas untuk melihat yang jauh. Kalau yang A, memberikan usulan kepada orang tua untuk membeli alat perekam suara sehingga penjelasan guru bisa direkam dan didengarnya kembali di rumah. Nah, ini mungkin cocoknya untuk siswa yang memiliki kekurangan yaitu di pendengaran. Soal keempat, ini soal tentang meningkatkan motivasi siswa. Anda adalah seorang guru SMP memiliki siswa dengan beragam minat dan gaya belajar. Hal ini terlihat setelah guru BK melakukan tes diagnostik non-kognitif. Setelah melihat data yang diberikan oleh guru BK tersebut, maka tindakan Anda di kelas saat melakukan pembelajaran adalah
A. Mengabaikan minat dan gaya belajar siswa dan melanjutkan pembelajaran seperti biasa. B. Menyediakan berbagai materi pelajaran tambahan untuk siswa-siswa yang lebih tertarik. C. Menggunakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan minat dan gaya belajar siswa. D. Mendorong semua siswa untuk mengikuti minat yang sama. Nah, jadi sekarang sebelum pembelajaran itu di awal tahun pembelajaran, guru BK itu akan mengadakan tes yang namanya diagnostik non-kognitif. Nah, apa yang dinilai di sini yaitu minat, gaya belajar, dan profil belajar siswa. Nanti hasilnya itu diserahkan kepada atau dikomunikasikan kepada seluruh guru mata pelajaran, sehingga semua guru itu tahu profil belajar anak. Misalnya gaya belajarnya terbagi atas 3 kelompok, ada anak yang audio, visual, dan kinestetik. Kemudian minatnya juga, misalnya ada siswa yang berminat untuk kesenian, olahraga, sains, dan lain-lainnya. Nah, data itu akan menjadi pedoman bagi guru mata pelajaran untuk merancang pembelajaran. Nama pembelajarannya itu adalah pembelajaran berdiferensiasi yang disesuaikan dengan minat dan gaya belajar siswa tersebut. Soal kelima, soal tentang meningkatkan kemampuan literasi siswa. Hasil analisis rapor pendidikan di sekolah Anda menunjukkan kemampuan literasi siswa yang masih rendah. Sebagai seorang guru, bagaimana Anda menanggapi hal ini? A. Masalah literasi diserahkan saja tanggung jawabnya kepada guru bahasa Indonesia. B. Bersama rekan kerja menyusun program literasi seperti membaca 10 menit sebelum KBM. C. Mengusulkan kepada kepala sekolah untuk menganggarkan lebih banyak pembelian buku cerita fiksi dan non-fiksi dari dana BOS. D. Mendatangkan penggiat literasi terkenal untuk memotivasi siswa meningkatkan literasinya. Dan semuanya ini mungkin mendekati benar. Kalau yang A kita lihat, masalah literasi itu bukan hanya tanggung jawab guru bahasa Indonesia. Semua guru mata pelajaran itu bertanggung jawab untuk masalah literasi. Nah, kita juga sudah belajar bagaimana menerapkan literasi untuk mata pelajaran misalnya matematika atau fisika. Kemudian kalau yang C mengusulkan ini juga tepat, tetapi tidak ada gunanya buku cerita yang menumpuk-numpuk di perpustakaan, sedangkan siswa kita memiliki kemampuan atau minat baca yang rendah. Kalau yang D ini juga tepat, namun ini mungkin terlalu tinggi tingkatannya, sudah jenjang teratas untuk meningkatkan literasi. Nah, upaya konkret yang bisa kita lakukan itu bersama rekan guru menyusun program literasi. Salah satu contohnya itu adalah membaca 10 menit sebelum KBM. Atau dengan mengadakan program literasi, menyediakan 1 hari itu untuk program literasi. Misalnya, menyaring bakat anak dalam bidang puisi, membuat cerpen, dan segala macamnya. Soal ke-6, masih sekarang tentang kemampuan numerasi. Anda adalah guru di sebuah sekolah dasar, hasil analisis rapor pendidikan di sekolah Anda menunjukkan kemampuan literasi siswa yang masih rendah. Sebagai seorang guru, bagaimana Anda menanggapi hal ini? A. Masalah numerasi diserahkan saja tanggung jawabnya kepada guru matematika. B. Sekolah menciptakan lingkungan yang mendukung peningkatan numerasi siswa, misalnya dengan menempel daftar harga makanan di kantin sekolah. C. Membeli aplikasi game yang melatih kemampuan numerasi siswa walaupun harganya mahal. D. Meminta semua guru untuk membuat soal yang dilengkapi dengan angka-angka. Nah, kalau kita lihat yang A, ini sama dengan masalah literasi ini. Literasi bukan hanya tanggung jawab guru bahasa Indonesia, dan numerasi bukan hanya tanggung jawab guru matematika. Semua guru mata pelajaran bertanggung jawab untuk menuntaskan masalah literasi dan numerasi. Kemudian kalau yang B, ini yang tepat. Nah, langkah konkret yang bisa dilakukan oleh siswa, yaitu membuat daftar harga makanan di kantin sekolah. Nah, ini untuk membiasakan siswa, terutama siswa SD, dengan angka-angka. Kemudian di depan kantor juga bisa dibuat tabel berupa misalnya jumlah siswa laki-laki perempuan atau data-data lainnya tentang sekolah yang berupa angka-angka. Kalau C mungkin ini sudah tingkat atas dan lagi pula ini harganya mahal. Yang D meminta semua guru untuk membuat soal yang dilengkapi dengan angka-angka. Jadi jadi numerasi itu bukan selalu angka-angka. Jadi jangan dipaksakan semua guru untuk membuat soal yang berkaitan dengan angka-angka. Soal ke-7, mengatasi kesulitan belajar siswa. Anda adalah seorang guru SMP, di tengah pembelajaran ada siswa Anda yang protes dalam memahami penjelasan Anda. Padahal Anda sudah menjelaskan dengan kalimat sederhana dan menurut Anda mudah dipahami. Maka sikap Anda adalah A. Mengulang penjelasan dengan kalimat yang lebih disederhanakan lagi. B. Mengabaikan siswa tersebut kan hanya dia yang tidak paham. C. Guru tidak bisa diatur oleh siswa. D. Mengulang penjelasan dan dilengkapi dengan contoh yang kontekstual. Kalau kita lihat B dengan C ini tidak mungkin, kita abaikan. Pilihan jawabannya tinggal A dengan D.
kita sudah menjelaskan dengan kalimat sederhana. Nah, mau sesederhana apa lagi? Nah, mungkin siswa itu butuh contoh yang lebih kontekstual untuk memahami materi tersebut. Jadi ketika siswa dihadapkan dengan contoh-contoh yang lebih nyata di kehidupannya sehari-hari, nah di sanalah siswa tersebut akan lebih mudah memahami pembelajaran tersebut. Jadi lebih ke contoh yang konkret. Soal ke-8, tentang strategi pembelajaran. Anda adalah guru yang ingin melihat kemampuan siswa Anda dalam berpendapat. Anda telah menyediakan topik yang menantang, namun siswa Anda masih enggan berpendapat, maka tindakan Anda adalah A. Memberikan waktu bagi mereka untuk mau berpendapat di depan kelas, B. Mengganti topik yang akan dibahas, C. Memecah kelas menjadi grup kecil yang memberi tugas saling berdiskusi, D. Memaksa mereka berpendapat dengan cara tampil ke depan kelas. Nah, ini mungkin untuk guru bahasa Indonesia yang ingin menilai kemampuan siswanya dalam berdiskusi, mengeluarkan pendapat, ataupun dalam berdebat dalam bahasa Inggris. Cara kita yaitu adalah memecah kelas menjadi grup kecil sehingga mereka itu mau berdiskusi dalam kelompoknya. Jadi ada siswa yang tidak mau secara langsung berdiskusi di ruang lingkup yang lebih besar, misalnya kelas. Bisa jadi karena malu, takut dibully. Jadi kalau seandainya kita pecah menjadi grup kecil, mereka lebih meningkatkan kepercayaan diri mereka. Nah, guru bisa menilai kemampuan siswa berpendapat itu dalam kelompok kecil. Soal ke-9, tentang strategi pembelajaran. Boleh juga ini tentang mengatasi kekurangan siswa. Ani adalah siswa Anda yang selalu langganan juara 1 di kelas, namun dia adalah siswa introvert. Dia jarang sekali mau berinteraksi, apalagi mengeluarkan pendapat saat pembelajaran. Sebagai seorang guru, maka tindakan Anda adalah A. Menciptakan kegiatan kelompok kecil di mana Ani diharapkan akan merasa lebih nyaman untuk berbicara. B. Memaksa Ani untuk berpendapat dengan memberikan pertanyaan langsung di depan kelas. C. Mengabaikan kekurangan Ani sebab dia punya banyak kelebihan lain. D. Introvert adalah kepribadian, jadi guru tidak bisa merubahnya. Ini adalah dua kepribadian, ada introvert dan ada ekstrovert. Untuk siswa kita yang introvert, bukan berarti kita harus mengabaikannya karena itu adalah kepribadian. Kita bisa sedikit mungkin melatih dia untuk misalnya berbicara dengan teman lainnya atau mengeluarkan pendapat. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menciptakan kegiatan kelompok kecil, di mana Ani ini diharapkan bisa merasa lebih nyaman untuk berbicara. Bapak Ibu mungkin lebih paham tentang kondisi seseorang yang introvert, yaitu dia tidak terlalu suka dengan keramaian, tidak suka berinteraksi. Tempat ternyaman bagi mereka itu adalah dengan diri mereka sendiri, kemudian tidak terlalu suka keributan. Nah, namun kita sebagai seorang guru harus jangan biarkan siswa introvert benar-benar terpuruk dalam kepribadiannya introvert. Setidaknya kita bisa mengasah mereka untuk berbicara atau berpendapat, membangun hubungan sosial dengan teman-temannya, yaitu dengan menggabungkannya dalam kelompok kecil. Soal ke-10, tentang strategi pembelajaran. Anda adalah guru SD, sekarang ini karakteristik siswa SD menghadapi kebebasan belajar, menyukai hal baru yang praktis, serta rentang perhatian yang pendek. Untuk membantu peserta didik supaya dapat belajar sesuai dengan karakteristik tersebut, maka yang dapat dilakukan guru adalah A. Guru berupaya untuk mengganti buku cetak dengan buku elektronik. B. Menambah materi pelajaran berupa bacaan agar peserta didik dapat membaca materi. D. Proses pembelajaran guru dilakukan dengan mengemas materi pembelajaran ke dalam topik-topik kecil. D. Guru mengurangi jam pelajaran dan tatap muka agar peserta didik dapat belajar di rumah. Nah, ini bukan hanya karakteristik siswa SD, tetapi karakteristik siswa Gen Z pada umumnya. Jadi mereka menghadapi kebebasan belajar. Mereka tidak suka dengan pembahasan yang terlalu bertele-tele dengan panjang, materi yang terlalu padat. Mereka menyukai hal baru yang lebih praktis, lalu rentang perhatiannya itu pendek. Rentang perhatian mereka itu pendek. Nah, bagaimana strateginya? Yaitu dengan pembelajaran mengemas materi itu ke dalam topik-topik kecil. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan 10 soal SJT untuk persiapan tes tahap kedua di tahun 2025 ini. Semoga Bapak Ibu lulus P3K di tahun ini. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.